Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sasa dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Pramadani dari kelas 11 5 dan absensi nomor 4. Di sini saya akan membahas masalah sosial mengenai pelajar yang masih memakai baju sekolah namun sudah menjadi pengemis manusia silver yang saya temui sendiri di Pasar Kramat Jati. Dengan itu mari kita bahas masalahnya. Nah, dari pelajar yang masih memakai seragam lalu mengemis sebagai manusia silver, kita dapat mengkaitkannya dengan beberapa teori dari masalah sosial. Yang pertama adalah teori fungsionalisme. Pelajar yang masih memakai seragam lalu mengemis sebagai manusia silver menunjukkan bahwa fungsi keluarga dan sekolah tidak berjalan dengan baik. Keluarga gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan sekolah gagal menjalankan fungsi pembinaan dan pendidikan nilai. Akibat terganggunya fungsi lembaga-lembaga tersebut, pelajar tidak menjalankan peran sosialnya sebagai siswa dan malah masuk ke perilaku menyimpang seperti mengemis di jalan. Nah, dari fungsi fungsionalisme ini, kita dapat mengkaitkannya dengan fungsi patologi. Patologi ini menyebutkan sebagai penyakit dalam masyarakat karena perilaku pelajar tersebut menyimpang dan dengan keadaan normal. Pelajar yang seharusnya belajar justru berada di jalan, mengecat tubuh dan meminta uang, sehingga menandakan bahwa ada bagian dari sistem sosial, norma nilai atau sosialisasi yang rusak. Perilaku itu bukan hanya salah siswa, tetapi gejala dari kerusakan struktur sosial seperti lemahnya kontrol orang tua, tekanan ekonomi, dan rendahnya kepatuhan terhadap norma pendidikan. Nah, ada juga teori yang kedua, yaitu teori konflik. Teori konflik ini kita kaitkan dengan teori Marxisme, yaitu kasus pelajar yang masih berseragam lalu mengemis sebagai manusia silver terjadi karena ketimpangan kelas dan kemiskinan yang dihasilkan oleh struktur kapitalis. Keluarga dari kelas bawah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga anak terdorong turun ke jalan demi membantu ekonomi. Sehingga perilaku menyimpang tersebut dipandang bukan sebagai kesalahan individu, melainkan akibat dari penindasan dan ketidakadilan ekonomi yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan juga kesejahteraan umum. Nah, teori yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik. Kita bisa mengkaitkannya juga dengan teori labeling, yaitu pelajar yang masih memakai seragam lalu mengemis sebagai manusia silver dapat dianggap sebagai masalah sosial karena mereka menerima cap atau label negatif dari masyarakat seperti pelajar nakal, pemalas, atau anak jalanan, anak tidak benar, dan lain-lain. Pemberian label ini membuat perilaku mereka dipandang menyimpang. Dan jika label tersebut terus melekat, pelajar dapat semakin terdorong untuk mengulang perilaku negatif karena merasa dirinya memang bagian dari kelompok yang dianggap menyimpang. Lalu kita juga bisa mengkaitkannya dengan teori kontraksionisme. Jadi pelajar yang berseragam yang mengemis sebagai manusia silver terbentuk oleh lingkungan sosial yang mewajarkannya dan membiasakan perilaku tersebut. Jika lingkungan tempat tinggalnya banyak anak atau orang dewasa yang mengemis sebagai manusia silver, maka perilaku itu dianggap biasa dan dapat diterima. Sehingga pelajar ikut meniru dan menganggap pengemis adalah hal yang wajar dilakukan, meski ia masih berstatus sebagai siswa di sekolah. Nah, selanjutnya masalah ini juga kita bisa kaitkan dengan bentuk ketidakadilan sosial yang menjadi masalah sosial. Yang pertama adalah stereotipe. Stereotipe berarti pemberian sifat subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategorinya. Dalam kasus pelajar yang mengemis sebagai manusia silver, masyarakat sering memberi stereotipe negatif seperti pelajar yang mengemis pasti nakal, malas sekolah, atau berasal dari keluarga tidak benar. Dan juga manusia silver adalah kriminal atau peminta-minta pemalas. Stereotipe ini membuat pelajar tersebut langsung dinilai buruk tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Misalkan ternyata ada tekanan ekonomi keluarga. Jadi kasus ini termasuk stereotipe karena pelajar diberi cap negatif hanya berdasarkan penampilannya saja, bukan berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua bisa juga dengan marginalisasi. Marginalisasi atau peminggiran kelompok tertentu dalam struktur sosial, ekonomi, atau pendidikan. Kalau dalam kasus ini, pelajar yang sampai mengemis berarti terpinggirkan dalam hal ekonomi dan pendidikan. Mereka tidak mendapatkan akses ekonomi yang layak sehingga mencari uang di jalan. Mereka juga berpotensi terpinggirkan dari pendidikan karena harus bekerja saat seharusnya belajar.
Ini merupakan marginalisasi karena pelajar mengalami peminggaran dalam pendidikan dan juga ekonomi. Yang ketiga yaitu subordinasi, yaitu perlakuan tidak seimbang antara kelompok mayoritas dan minoritas. Hubungannya dengan kasus pelajar dari keluarga miskin dianggap tidak penting atau kurang layak mendapat fasilitas yang mendukung. Mereka diperlakukan berbeda dibanding pelajar lain dari keluarga mampu. Itulah subordinasinya. Yang keempat bisa saja dominasi. Dominasi yaitu kondisi ketika pihak tertentu tidak memegang kekuasaan secara sewenang atas kelompok lain. Dalam kasus ini, struktur sosial yang tidak adil, kemiskinan, kurangnya bantuan pemerintah, biaya sekolah tinggi, atau yang mendominasi kehidupan pelajar. Keputusan atau aturan dari orang dewasa seperti keluarga, aparat, atau masyarakat membuat mereka tidak punya pilihan selain mengemis. Nah, dengan kasus ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa ini termasuk dalam kemiskinan struktural. Pelajar berseragam yang mengemis sebagai manusia silver dapat terjadi karena kemiskinan struktural, yaitu kondisi ketika keluarga hidup dalam sistem ekonomi dan sosial yang tidak adil, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Akibat tekanan ekonomi, kurangnya peluang kerja, dan kebijakan sosial yang tidak merata, anak akhirnya terdorong turun ke jalan untuk mencari uang, sehingga perilaku mengemis tersebut muncul sebagai dampak langsung dari struktur masyarakat yang tidak mendukung kelompok miskin. Nah, setelah itu, mari kita masuk untuk membahas solusi dalam permasalahan sosial ini. Yang pertama adalah penguatan fungsi keluarga, yaitu memberikan pendampingan dan bantuan ekonomi agar keluarga tidak lagi mendorong anak bekerja di jalan. Yang kedua, pengawasan dan pembinaan dari sekolah. Sekolah perlu meningkatkan kontrol, konseling, dan kerjasama dengan orang tua untuk mencegah siswa berkeliaran saat jam belajar maupun di luar jam pelajaran. Yang ketiga itu ada intervensi pemerintah daerah, yaitu menertibkan praktik manusia silver dan juga menyediakan program bantuan sosial bagi keluarga miskin. Yang keempat, pembinaan dan rehabilitas anak jalanan. Pemberian edukasi, pelatihan, dan kegiatan positif sebagai pengganti aktivitas mengemis. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang permasalahan sosial, yaitu pelajar yang masih memakai seragam lalu menjadi pengemis sebagai manusia silver. Kita sudah menemukan teori-teori yang terkait dan juga solusi-solusinya. Dengan itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.